besar keuntungan, maka umumnya makin tinggi pajak yang dipungut oleh pemerintah. Kantor pajak memiliki aturan-aturan tertentu dalam hal biaya-biaya yang dapat dibebankan kepada pendapatan, termasuk metode penyusutan harta tetap. Oleh sebab itu, neraca perusahaan yang diserahkan kepada kantor pajak diperlukan audit dari kantor akuntan publik tentang kebenaran teknik pembukuan yang berhubungan dengan harta, utang, modal, pendapatan, biaya laba. Selanjutnya, metode penyusutan. Penyusutan adalah beban laba perusahaan, artinya sebelum laba dikenakan pajak, dikurangi dahulu beban penyusutan. Makin besar beban penyusutan, makin kecil pajak yang akan dibayar oleh perusahaan, dan makin kecil beban penyusutan, makin besar beban pajak. Selanjutnya, metode penyusutan pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode garis lurus, dan yang kedua ada metode saldo menurun. Metode garis lurus yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Metode garis lurus dapat dihitung dengan membagi 100% dengan jumlah tahun masa fungsi dari aset. Kemudian ada metode saldo menurun, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Selanjutnya ada dampak penyusutan terhadap perhitungan laba rugi. Pada tabel 33, pengaruh penyusutan tahun 1 terhadap laba bersih. Keterangan pendapatan garis lurus 1000, angka tahun 1000, unit produksi 1000, saldo menurun 1000. Kemudian biaya operasi tunai garis lurus 600, angka tahun 400, unit produksi 600, saldo menurun 600. Kemudian EBIT garis lurus 400 didapatkan dari pendapatan dikurangi biaya operasi tunai, dan angka tahun 400, unit produksi 400, dan saldo menurun 400. Selanjutnya penyusutannya garis lurus 100, angka tahun 182, unit produksi 200, dan saldo menurun 165. Selanjutnya EBIT garis lurus 300, angka tahun 218, unit produksi 200, dan saldo menurun 235. Selanjutnya untuk bunga masing-masing 100. Kemudian EBT garis lurus 200 didapatkan dari EBIT dikurangi bunga, dan angka tahun 118, unit produksi 100, dan saldo menurun 135. Selanjutnya dikenakan pajak 20%, perhitungannya yaitu 20% dikalikan dengan EBT, sehingga garis lurus 40, angka tahun 24, unit produksi 20, dan saldo menurunnya 27. Kemudian yang terakhir ada ending after tax garis lurus 160 didapatkan dari EWT dikurangi pajak 20%, angka tahun 94, unit produksi 80, dan saldo menurun 108. Dari tabel 3.3 menjelaskan bahwa makin besar beban penyusutan, maka makin kecil pajak yang dipungut oleh pemerintah. Atas dasar perhitungan di atas, yaitu pada tahun 1 di mana beban penyusutan besar, maka laba kena pajak kecil dan beban pajak kecil. Pada umumnya, perusahaan membebankan penyusutan dalam jumlah besar pada perhitungan laba rugi dengan tujuan supaya pajak yang dibayar kecil.